Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan meneliti alun-alun Nurliang. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, Aldo Putra Wijaya dari absen 4. Saya Haini Widarahayu dari absen 15. Saya Rini Fitriani dari absen 36. Saya Muhammad Kapiansa dari absen 25. Saya Dila Ramadhani dari absen 1. Saya Irfan Fauji dari absen 17. Oke, langsung aja ya. Ya, pertanyaan pertama. Kapan alun-alun Nurliang yang pertama kali dibangun? Alun-alun Nurliang itu pertama kali itu tahun 2004. Dan alun-alun itu sebenarnya bukan kewenangan kita, ada dinas lain yang punya. Cuma nanti diserahkan ke Kecamatan Nurliang untuk pengelolaan alun-alun. Karena memang posisinya bukan kantor kita, Kecamatan Nurliang. Makanya pengelolaan alun-alun nanti diserahkan ke kantor Kecamatan Nurliang. Pemeliharaan dari kebersihan nanti teman-teman lain. Yang kedua, apa alasan utama dibangunnya alun-alun Nurliang? Ya, karena tanah Kecamatan Kecamatan ini luas, sekitar 1 hektar yang terpakai oleh kantor kita ini sekitar 1.500 meter, kan ada lebih tanah yang kosong. Hanya dibangun untuk ya tempat berkumpul masyarakat, bermain gitu kan. Sekarang ada waktu-waktu. Kalau fungsi yang utama dari itu bermain. Oke, lanjut. Yang ketiga, apa ada kesulitan saat pembangunan alun-alun Nurliang? So far is nothing. Tidak. Lanjut. Tidak ya. Pada tahun berapa pembangunan alun-alun Nurliang selesai? 2025, awal dari 2025. Kan dari pekerjaan awal itu kan pemberesan lahan, pemetaan set plan dulu kan harus ada. Awalnya kan ada set plan, terus ada kontrak dengan pengembang kan dibangun mereka PT atau set plan itu makan waktu berbulan-bulan. Kalau pengerjaan itu kan lama, pengerjaan fisik mungkin. Di tahun 2002, awal 2025 itu. Selanjutnya, tokoh penting yang berperan dalam pembentukan alun-alun ini. Ya, itu penting sih. Mungkin nggak ada karena memang keinginan masyarakat didukung oleh pemerintah. Berapa biaya yang dihasilkan untuk membangun alun-alun Nurliang? Kalau untuk biaya saya lupa lagi ya. Nilai kontrak saya ingat sekitar 1,2 ya. Apa aja fasilitas yang dulu ada dan sekarang sudah tidak ada? Fasilitas dari awal pembangunan dulu itu kursi yang di sebelah sana ya, sebelah sana buat tempat duduk itu tidak ada, jadi hanya kursi itu 1, 2 dan sedikit cuma 20 kayak gini. Sekarang ada tambahan kursi 4 tempat duduk dan 4 kursi ya, ada 4 tempat duduk yang ditambahkan. Apakah alun-alun ini pernah mengalami renovasi atau perbaikan besar? Ada renovasi, ada itu salah satu penyebab itu dari renov itu lalu berbagai tempat duduk yang ini kita menempatkan hati makanya segini lah gambarnya
masjid dari misalnya. Apakah alun-alun ini digunakan untuk acara resmi pemerintah? Nah, sering sekali upacara materi busana, upacara kemarin Hardiknas, Hakitnas, Hakornas, terus kegiatan-kegiatan kayak sampai kemarin kan kita di sana, terus upacara-upacara yang dilaksanakan oleh lembaga PGRI Kecamatan Media, Kuaran Wilayah, banyak memang Pak. Apakah ada kegiatan keagamaan atau budaya yang dilakukan di alun-alun? Ya, seperti yang saya bilang tadi kan ya, cuma tidak rutin. Oh iya. Saya dampak positif dari keberadaan alun Doli. Dampak positifnya sebagai tempat bermain keluarga anak-anak. Di sini apa masih ada tradisi atau acara tahunan yang dilaksanakan di alun? Untuk tradisi nggak ada. Nggak ada. Siapa yang melewat alun-alun yang ini ya? Itu perawat karena sekarang masih di bawah kewenangan dinas DKPP Kabupaten Blitar. Jadi yang merawat itu mereka. Apakah ada acara peresmian saat alun-alun yang dibuka? Tidak ada kan? Tidak ada resmian yang hanya penyerahan. Apakah alun-alun punya simbol khusus yang menggambarkan daerahnya? Waktu ini sih ada sebuah kayak apa namanya manggis di tengah itu ada buah manggis. Cuman karena ya anak pada mainnya terus Nggak dimasang lagi. nah sementara ini karena memang dari estetikanya kurang makanya diambil aja. Terus yang meresmikan alun-alun ini? Yang mungkin dari dinas DKPP Kabupaten Bogor. Sebelum jadi alun-alun, wah itu dulunya digunakan untuk apa? Dulu sebelum jadi alun-alun kan awalnya kita ini lapangan bola. Kantor kita kan ada di atas karena kantor di sana sudah tidak ada satu kecil sempit pindah ke sini nih lapangan. Setelah dibangun kantor masih berupa lapangan ya digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat. Oke. Bagaimana peran alun-alun Lewiliang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat? Ya peran alun-alun itu karena penggunaan alun-alun itu bukan hanya ajang bermain, ada offer apa event tertentu, kebiang UMKM, UMKM itu apa sih? Jadi ada pertumbuhan ekonomi karena yang dijual oleh pelaku UMKM itu macam-macam, terutama kerajinan. Oke. Menurut Bapak, apa yang perlu ditingkatkan dari alun-alun? Kalau menurut Bapak, kalau saya cukup aman karena terlalu kan kita juga memantaunya mengawasi. Mungkin sedikit tambah keterangan. Kalau ke lapangan sih enggak. Meskipun itu ada serangan satu dua tiga di dalam juga yang untuk pajak sana kurang terang gitu. Itu aja. Dari kalau lihat itu